Assalamualaikum guys, halo kembali lagi dengan saya yang akan merangkum alur cerita dari film-film yang tidak sempat teman-teman tonton. Kita langsung saja ke videonya. Di alur cerita film kali ini yaitu tentang film Into the Woods. Into the Woods merupakan film fantasi musikal yang menggabungkan tokoh-tokoh dongeng terkenal dalam satu film. Karakter dongeng tersebut adalah Cinderella, Rapunzel, Jack, dan Red Riding Hood. Bagaimana hasilnya jika keempat tokoh ini digabungkan dalam satu film? Yuk, tonton aja ya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis muda yang sedang mengambil kayu bakar sambil bernyanyi dengan keinginan pergi ke pesta dansa. Dia adalah Cinderella. Kemudian seorang anak laki-laki yang bernama Jack yang menggotong sapinya dengan keinginan sapinya bisa menghasilkan susu, dan sepasang suami istri si pembuat roti yang hidup tanpa anak, yang berharap segera memiliki momongan. Kemudian ada gadis berjubah merah yang meminta roti untuk neneknya yang tinggal di hutan, dan ibu tiri dan dua saudara tiri Cinderella yang akan pergi ke pesta. Si pembuat roti dan istrinya adalah pasangan yang selalu berharap dapat memiliki anak. Suatu ketika, penyihir datang dan mengutuk mereka untuk tidak akan pernah memiliki anak selamanya. Penyihir menjelaskan bahwa ia mengutuk si pembuat roti dan istrinya karena ayah dari si pembuat roti telah mencuri buncis ajaibnya sehingga membuat si penyihir menjadi tua dan jelek. Dia memberi isyarat untuk mematahkan sihir itu jika mereka mendapatkan 4 bahan yang penyihir butuhkan. Keempat benda itu yakni sapi putih dengan bulu seputih susu, mantel dengan warna semerah darah, rambut dengan warna sekuning jagung, dan sepatu indah semurni emas. Si pembuat roti dan istrinya harus memenuhi keinginan penyihir dalam 3 hari sebelum tengah malam. Mereka mulai perjalanan di hutan untuk menemukan benda yang dibutuhkan untuk menggagalkan mantra penyihir. Sedangkan Jack juga melakukan perjalanan ke desa sebelah untuk menjual sapinya. Tetapi dia tersesat di hutan, karena semua orang di desanya sudah tahu kalau sapi itu tidak bisa menghasilkan susu. Di tengah hutan, Jack bertemu dengan si pembuat roti dan istrinya. Jack ingin menjual sapi putihnya, tetapi karena kebodohannya, ia terpengaruh dari si pembuat roti untuk menukarkan sapi miliknya dengan 5 keping buncis ajaib. Setelah melakukan barter dengan Jack, ia pun menyuruh istrinya untuk membawa sapi putih yang mereka dapatkan. Setelah mengambil buncisnya, Jack pulang dan memberitahu ibunya. Ibunya kesal dan lagi-lagi memukul kepala Jack. Lalu ibu Jack mengambil buncis itu dan membuangnya di depan rumahnya. Tanpa sadar, buncis itu tumbuh menjadi pohon raksasa laki-laki. Suatu hari, Jack mencuri harpa kesayangan raksasa dan menebangnya hingga pohon raksasa mati. Sementara itu, di bagian hutan yang lebat dan seram, si gadis berjubah merah menyusuri jalan demi mengunjungi neneknya. Namun, di tengah perjalanan, ia dihalangi oleh serigala jahat. Serigala jahat menghasut si gadis berjubah merah untuk mengambil jalan pintas agar sampai ke rumah neneknya lebih cepat. Padahal jalan yang ia maksud adalah jalan yang salah dengan tujuan untuk memakan si gadis berjubah merah. Ketika si gadis berjubah merah tiba di rumah nenek, dia melihat pintunya sudah terbuka dan ternyata si nenek sudah dimakan, dan setelah masuk, gadis berjubah merah juga dimakan bulat-bulat. Mendengar teriakannya, si pembuat roti lalu masuk dan menusuk perut serigala dan menolong mereka. Lalu si gadis berjubah merah ini berterima kasih dan memberikan hadiah kepada si pembuat roti dengan jubah merah miliknya. Karena sebelumnya si pembuat roti sudah pernah meminta jubahnya, tapi tidak diberikan oleh gadis itu. Selama bertahun-tahun, penyihir telah mengangkat Rapunzel sebagai putrinya sendiri dan menjaga Rapunzel tetap terkunci dari dunia luar di dalam sebuah menara tinggi di tengah hutan, yang hanya bisa diakses dengan menggunakan rambut Rapunzel. Namun, seorang pangeran tampan memata-matai Rapunzel melalui nyanyian Rapunzel yang didengarnya sekilas dan memutuskan untuk memanjat menara tersebut dengan usahanya sendiri. Rapunzel adalah saudara perempuan si pembuat roti. Sementara itu, Cinderella berharap ingin menghadiri acara pesta dansa raja. Namun, ia mendapat hinaan dari saudara tirinya, Florinda dan Lucinda. Kesedihan itu malah membuatnya lebih kreatif. Ia mengunjungi pemakaman ibunya dan berharap untuk bisa pergi ke acara pesta dansa raja.
Ibunya memberikannya gaun dan sepatu emas yang indah. Keinginannya terwujud karena pangeran hanya mau berdansa dengannya. Sebelum tengah malam, Cinderella harus pergi, namun ia terperangkap karena lem yang lengket di tangga. Ia berpikir sejenak, dan dengan sengaja ia menempelkan satu sepatu miliknya pada lengketan lem tersebut sebagai petunjuk untuk sang pangeran agar bisa mencarinya. Istri si pembuat roti yang melihatnya mencoba mengejar Cinderella untuk mendapatkan sepatu emasnya. Dalam pencarian itu, sang pangeran yang mencari Cinderella bertemu dengan saudaranya dan bercerita bahwa ia juga bertemu dengan gadis pujaannya yang memiliki rambut kuning secerah jagung segar. Tak sengaja mendengar itu, istri si pembuat roti telah mengetahui benda keempat yang akan mematahkan kutukannya. Ia datang ke menara Rapunzel dan memotong rambutnya lalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Cinderella yang sedang melarikan diri dari pangeran untuk kedua kalinya. Istri si pembuat roti mencoba menukarkan buncis ajaib dengan sepatu emas Cinderella, namun Cinderella membuang buncis ajaibnya dan menukarkan sepatu emasnya dengan sepatu istri si pembuat roti supaya dapat melarikan diri dengan cepat. Tanpa mereka sadari, buncis emas yang mereka buang ke tanah tumbuh menjadi raksasa wanita yang akan membalas dendam karena Jack telah membunuh suaminya. Setelah berhasil mengumpulkan benda-benda yang dibutuhkan, penyihir meminum ramuan yang dihasilkan benda-benda tadi dan mematahkan kutukannya. Sang penyihir pun menjadi cantik dan istri si pembuat roti hamil. Mereka pun hidup bahagia. Cinderella menikah dengan sang pangeran. Jack dan ibunya hidup berkecukupan setelah membunuh sang raksasa. Si gadis berjubah merah dan neneknya selamat dari serigala jahat serta si pembuat roti dan istrinya memiliki anak. Saat merayakan pernikahan pangeran dan Cinderella, terjadi gempa bumi yang hebat sehingga bangunan-bangunan rubuh dan mereka semua ketakutan. Akhirnya pesta dihentikan dan pangeran menyuruh mereka semua untuk pulang. Namun mereka kembali tersesat di hutan dan bertemu raksasa wanita. Disinilah mereka sadar kalau ini bukan gempa bumi melainkan raksasa. Pohon ajaib kedua membuat istri raksasa turun dan meneror seluruh kerajaan dan mengancam akan membunuh mereka semua jika mereka tidak memberikan Jack yang telah membunuh suaminya. Di saat mencari Jack, ibu Jack dan istri si pembuat roti terbunuh, sedangkan Rapunzel melarikan diri dengan sang pangeran. Istri si pembuat roti tergoda dengan sang pangeran. Cinderella harus menghadapi masalah dengan pangeran yang berselingkuh dan sang penyihir kehilangan kekuatannya setelah menjadi cantik. Si pembuat roti, Jack, si gadis berjubah merah dan Cinderella menyalahkan satu sama lain dan akhirnya menyalahkan sang penyihir karena menanam kacang ajaib pertama kali. Sang penyihir mengutuk mereka karena ketidakmampuan mereka untuk menerima kesalahan mereka, lalu ia pun menghilang. Karakter yang tersisa berencana untuk membunuh sang istri raksasa dan mereka pun berhasil. Si pembuat roti yang memikirkan istrinya berusaha menjadi ayah yang baik. Cinderella meninggalkan sang pangeran dan memutuskan untuk membantu si pembuat roti. Sedangkan si tudung merah dan Jack yang yatim piatu akhirnya tinggal bersama dengan si pembuat roti dan Cinderella. Anak si pembuat roti mulai menangis dan si pembuat roti menceritakannya sebuah cerita di mana sang penyihir pun bernyanyi. Artinya, anak-anak dapat berubah karena perilaku dan tingkah laku orang tua. Film berakhir dengan para pemain film menyanyikan lagu dan ditutup dengan Cinderella yang bernyanyi I Wish.